Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Hari ini kita akan lanjut pembahasan kita mengenai dasar-dasar pemrograman bahasa R. Kita akan mengenal salah satu data structure atau struktur data, yaitu vektor. Sebelumnya, silahkan subscribe channel ini, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Data structure atau struktur data adalah salah satu fitur dalam dunia pemrograman untuk memasukkan beberapa data sekaligus ke dalam suatu variabel. Di dalam bahasa R ini ada banyak data structure yang bisa kita gunakan, seperti vektor, metrik, list, array, data frame, dan sebagainya, dan nanti akan kita bahas satu persatu. Struktur data inilah yang menjadi salah satu keunggulan bahasa R dibandingkan bahasa lainnya, sehingga bahasa R ini sering digunakan di data science dan machine learning. Baik, langsung akan kita bahas saja. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai vektor. Vektor adalah salah satu struktur data yang ada di bahasa R. Dibuka dulu Visual Studio Code-nya. Kalau terbuka kode yang kemarin, di close aja. Cara penulisan vektor itu seperti ini. Misalkan, ingat kita sekarang sudah pakai yang tanda panah, bukan sama dengan lagi. Pakai simbol C. Nah, simbol C, kemudian di dalamnya data yang dimasukkan ke dalam vektor. Ingat, semuanya harus menggunakan tipe data yang sama. Misalkan aja kita pakai numerik 4, 3, 5, gitu ya. Nah, kita print. Kalau udah keluar hint seperti ini, langsung tap aja. Nah, nanti langsung dia terpenuhi si teksnya. Ctrl A, Ctrl Enter. Nah, langsung keluar si vektornya yang tadi. Contoh lainnya kita pakai logical. Misalkan true, false, true, true. True, false, true, true. Cara lain penulisan vektor bisa dengan seperti ini. Misalkan kita ingin masukkan angka 1 sampai 10. Tinggal ketik aja 1, titik 2, 10. Nah, langsung keluar. Jadi tidak perlu menuliskannya lagi satu persatu. Bisa juga ke negatif. Misalkan dari 1 ke minus 5. Ya, bisa negatif. Cara lainnya penulisannya menggunakan fungsi sec seperti ini, sequence, sec. Misalkan dari 1 sampai 5, kalau jalankan 1, 2, 3, 4, 5. Keunggulannya di sini kita bisa tambahkan atribut. Misalkan aja stepnya bukan 1, 1, ini stepnya kan 1, 1. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Tapi stepnya itu, step di sini tulisannya by, misalkan 0,5. Kalau dijalanin, nah nanti per 0,5 pertambahannya. Dari 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 gitu ya. Jadi pertambahannya 0,5. Misalkan aja pertambahannya 0,2. Nah, nanti per 0,2 ditambahnya. Atau kita pengen dari 1 sampai 5 di split sebanyak 5 kali. Tinggal diubah aja di sininya. Sama dengan 5 misalkan. Maka dia akan dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atau seperti biasa. Misalkan diganti dibagi 10. Nah, nanti terbagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang jelas dia dari 1 sampai 5. Misalkan lagi dibagi per 12.
Bisa. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu bisa pakai simbol C, kemudian pakai yang seperti ini, misalkan seperti ini, dan juga bisa seperti yang tadi ini. Itu cara penulisan vektor. Salah satu fitur yang banyak dipakai mengenai vektor ini yaitu filtering. Filtering itu misalkan kayak gini. 1 sampai 5 gitu ya. Saya jalankan nanti seperti ini. Kemudian saya bikin di sini misalkan lebih dari 3. Di sini saya tuliskan contoh vektor lebih dari 3. Kalau saya ambil nilai yang ini, dia akan bernilai false, 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 true, true. Ini maksudnya 1 itu false, 2 itu false, 3 itu false, 4 itu true, 5 itu true. Ini ya, saya print dua-duanya biar kelihatan. Jadi contoh vektor ini, yang atas ini, itu kan isinya 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, yang kedua ini, yaitu contoh vektor lebih dari 3. Lihat, yang lebih dari 3 itu kan 4 dan 5, ya kan? Maka hasilnya 1, 2, 3 itu false semua, dan 4, 5 ini true. Lihat, false, 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 true, true. Jadi bisa dibuat langsung seperti ini nih. Langsung tulis aja, lebih besar dari 3. Nah, nanti kelihatan mana yang false, mana yang true. Mana yang tidak lebih besar dari 3, mana yang lebih besar dari 3. Kalau kita ingin mengambil angkanya, kan yang lebih besar dari 3 itu 4 dan 5. Kita pengen ngeluarin nih angkanya berapa di vektor itu. Si 4 dan 5 ini. Itu gampang aja. Caranya gini. Misal hasil yang si vektornya, yaitu ini. Kemudian yang jadi filternya. Nah, ini filternya. Sekarang kita coba print. Lihat, langsung keluar 4, 5. Nah, itu adalah salah satu fitur di vektor yang nanti akan sering digunakan. Kita coba lagi ya. Misalkan di sini ada Nah, dari data ini, aku pengen mengambil angka-angka yang nilainya kurang dari 50. Di sini aku tulisin angka kurang 50. Tinggal tulis di sini, contoh vektor kurang dari 50. Kita coba print. Satu 6 dan seterusnya, lalu keluar. Kalau true berarti kurang dari 50. Kalau false berarti lebih dari sama dengan 50. Nah, ini false, 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 false. Lalu kita ingin ambil angka-angkanya yang true ini. Tinggal dibuat aja. Hasil si vektornya. Ingat kurung siku. Lalu si filternya. Kita print. Langsung keluar mana aja yang kurang dari 50. Nah, cepet kan? Ini sebenarnya bisa kita ringkas lagi. Jadi nggak usah pakai angka kurang 50. Itu nggak usah kita tulis lagi. Caranya langsung tulis aja di sini. Nah, ininya nggak usah deh. Kalau kita jalankan, nanti keluar angka yang kurang dari 50. Dan cara ini adalah cara yang paling sering digunakan. Jadi tidak perlu lagi ditulis ke variabel khusus si ininya nih, si filternya. Langsung taruh aja di sini. Bukan hanya simple seperti ini, kita juga bisa pakai filter yang lebih rumit.
Misalkan aja kita mau ambil yang bilangannya genap. Jadi kalau bilangan genap itu, cara memfilternya itu dengan cara modulus pembagian. Modulus pembagian itu maksudnya seperti ini. Ini saya komen dulu. Print misalkan 5. Modulus itu persen 2 seperti ini. Jadi 2%. Nah, apakah 5 itu jika dibagi 2 ada sisa pembagiannya? Kita cek. Langsung Ctrl Enter aja, nggak usah pakai Ctrl A, karena kita hanya menjalankan yang baris ke-9 ini. Hasilnya ada 1. 1 ini dari mana? Jadi, 2 kali 2 itu kan 4. Ya, 5 dan 4 itu ada selisih 1. Nah, ini selisihnya 1. Biar gampang, coba aku pakai angka lain. Misalkan aja 9 dengan 7. Ctrl Enter. 9 berapa sisa pembagiannya dengan 7? 7 dikalikan 1 kan 7. Ya kan? Yang paling dekat dengan 9 itu 7. 9 dan 7 itu ada selisih 2. Nah, ini 2. Ya. Jadi 9 dibagi 7 itu 1, sisa pembagiannya 2. Contoh lainnya biar kebayang. 11 misalkan. 11 dibagi 7, 1. Sisanya 4. Ya. Nah, ini kita bisa akali untuk mencari bilangan genap atau ganjil. Misalkan aja 8 modulus dengan 2. 8 dibagi 2, 4. Sisa 0. 0 kan? Jadi semua yang genap, sisa pembagiannya selalu 0. Kita coba lagi 4. 0 juga. 4 dibagi 2, 2. Sisa 0. Kalau 3, ada sisa pembagiannya pasti. 1. Karena dia ganjil. Coba lagi, misalkan 7. Ada juga sisanya, 1. Nah, ini kita masukkan ke dalam filter. Kalau sisa pembagiannya dengan 2 itu 0, maka dia genap. Jadi hasil ini nanti semuanya genap. Ini adalah operator logikal. Nanti kita akan belajar. Ini operator aritmatika. Nanti kita juga akan belajar. Dibacanya ini seperti ini. Sisa pembagian si contoh vektor ini dengan 2, apakah sama dengan 0? Jadi ini dibacanya bukan sama dengan, tapi ini kalimat pertanyaan. Apakah sama dengan? Ya. Jadi keluarannya true atau false. Sama seperti tadi, lebih besar atau lebih kecil. Ini keluarannya juga true atau false. Ya atau tidak. Kita coba jalanin. Nah, kita berhasil memfilter mana aja yang genap di sini. Yaitu 6, 4, dan 7, 8. 6, ini 3, ini enggak, 4. Ini enggak, dan 7, 8. Sisanya ganjil. Coba lagi, misalkan di sini kita kasih yang genap baru, misalkan 18. Jalanin. Masuk 18-nya. Kalau kita ganti jadi yang ganjil 19. Nah, nggak masuk. Gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan per elemennya, jadi misalkan hasilnya seperti ini, aku pengen dapetin yang 6-nya aja nih, yang pertama. Itu tinggal kasih dalam kurung aja, dalam kurung siku. Nah, kalau 1 berarti angka pertama, 6. Kalau 2 ya angka kedua, 4. Kita jalanin. 6. Ya. Kalau angka keduanya 4. Angka ketiganya 78. Jadi cara pengaksesan si vektor ini beda dengan cara pengaksesan array di bahasa-bahasa lain. Kalau bahasa-bahasa lain kan dimulainya dari angka 0. Kalau di R ini dimulai dari angka 1. Misalkan kita pengen mengakses yang contoh vektor, ini nggak usah pakai filter deh. Aku pengen akses yang angka 3-nya nih. Berarti tinggal kasih angka 3 aja. Ini indeks ketiga kan. 1, 2, 3. Nanti keluar 3. Ya, 3. Aku ingin akses yang angka 23 nih. Dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah,
Untuk mengganti per elemennya juga sama seperti itu. Misalkan aku pengen ganti yang pertama nih. Satu aku ganti dengan yang elemen pertama. Aku ganti dengan 100. Kalau aku print, nanti keluar 1634. 1634. Si satunya berubah jadi 100. Misalkan yang kedua nih. Yang kedua sekarang ini jadiin 100. Nah, 134. Sebelumnya 1634. Si 6-nya berubah jadi 100. Sekarang yang ketiganya. Ya, sama seperti itu. Yang ketiga jadi 100. Lalu ada khas sedikit yaitu minus. Kalau minus itu artinya yang lainnya kecuali elemen tersebut. Misalkan kita pengen men-set yang lainnya, yang ini nih semuanya, kecuali yang elemen pertama. Berarti kasih minus saja. Minus 1. Jadi nanti yang lainnya 100, yang satunya enggak. Tetap angka awal. Nah, hasilnya gini. Kalau aku set di sini yang kedua. Nah, yang kedua 6. 6. Yang sisanya jadi 100. Aku set misalkan ke 7. Nah, yang ke-7 jadi nilai yang awal, masih nilai awal. Yang lainnya 100. Gitu ya. Seperti ini dulu tutorial kita tentang vektor. Di pertemuan berikutnya, kita akan mengenal lebih banyak lagi data struktur yang ada di R ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.